warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bersinar. Bertemu lagi dengan saya Sri Handayanti di podcast Otak Atik, obrolan tentang aksi anti narkoba BNN Kota Batak. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari pemuka agama ya Pak, yang tentunya bakalan menarik untuk kita otak-atik ilmunya, cerita dan pengalamannya. Tema pada hari ini adalah tentang narkoba dalam sudut pandang agama ya Pak. Baiklah Sobar, di tengah-tengah saya ini udah hadir Ustadz Fahri. Iya, yang dimana beliau pernah menjalankan pendidikan di Yaman ya Pak. Iya. Gimana Pak kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mengikuti podcast bersama saya. Baik, sama-sama. Baik Pak Ustadz, besok ini kan kita tuh mau memperingati Hari HANI. HANI itu Hari Anti Narkotika Internasional, yang merupakan bentuk keprihatinan masyarakat internasional terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia ini Pak. Nah, tema tahun ini masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, wujudkan Indonesia bersinar. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini Pak, kami mendukung Bapak untuk berbincang tentang narkoba dalam pandangan agama ya Pak ya, tentunya bagi kita agama Islam ya Pak ya. Nah, apa cerita gitu Pak, pengalaman Bapak terkait narkoba ini, mungkin di keluarga atau orang terdekat yang pernah tersinggung dengan narkoba gitu Pak. Dari cerita pengalaman Bapak aja gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri, kami sudah diberikan kesempatan berbicara tentang narkoba. Narkoba, nampak kolor bangga, kata orang ya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat kita, banyak ketika kawan-kawan atau orang-orang tua yang umurnya lebih tinggi daripada kita, bahkan yang kita sudah kira paten dalam menjalani ilmu kehidupan, ketika mereka bersinggungan dengan narkoba memang hancur. Mulai dari pribadinya, kemudian keluarganya, bahkan sosialnya, mereka seolah-olah merasa terisolasi. Karena yang namanya perbuatan buruk, kalau dari segi pandangan agama, akan selalu membawa kecemasan, kegelisahan. Tidak ada orang berbicara tentang dia, tapi dalam pikirannya, ini orang ini ngomongin saya kayaknya. Sehingga dengan sendirinya mereka merasa terisolasi. Makanya tidak sedikit dari kawan-kawan kami yang tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka tiba-tiba pindah rumah. Padahal tidak ada yang membicarakan tentang mereka. Jadi sangat berbahaya, dampak psikologinya, kemudian keluarga dan sosial itu sangat luar biasa. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pandangan penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat kalau dilihat dari perspektif agama gitu, dari sudut pandang agama gitu Pak? Penyalahgunaan narkoba menurut secara individu dan sosial menurut agama. Menurut agama gitu Pak. Agama sudah menyetempel bahwa narkoba ini adalah musuh bersama. Karena benda ini sangat berbahaya. Sensitif Pak. Ya. Di dalam agama konsekuensi hukum itu dilihat dari maslahat dan mudaratnya. Sehingga agama ketika menaruh sebuah hukum, ini hukumnya bagaimana? Haram atau halal? Dilihat mafsadat atau mudaratnya. Ini benda ini mengandung maslahat atau tidak? Benda ini mengandung mudarat atau tidak? Nah, sementara kita lihat di narkoba ini ya, nampak kolor bangga seperti kata tadi ya. Tidak hanya perangkat keras seseorang atau tubuh jasmani seseorang yang dirusak, tapi juga perangkat lunak seseorang dirusak, berupa mental, kemudian akal. Bahkan di dalam Islam yang paling yang paling luar biasa bagi seseorang itu kan akal ya. Karena dengan akal dia bisa membedakan istri dengan tetangga gitu kan. Dengan akal dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, ketika mereka mengkonsumsi narkoba, ini yang rusak. Ini yang rusak. Akal inilah yang rusak, ditutupi akalnya, sehingga dengan tegas Islam mengharamkan narkoba. Kemudian dampak sosial dan masyarakat ya seperti itu tadi. Mereka sering merasa terisolasi. Kemudian
masyarakat yang lain merasa akan terpengaruhi sehingga mereka dijauhi oleh masyarakat, merusak generasi muda ke depannya. Seperti itu Mbak Sri. Jadi Islam dengan tegas mengatakan narkoba itu haram. Haram ya. Berarti Pak, minuman alkohol gitu juga berarti masuk haram ya Pak? Karena dia merusak akal. Oke, saya tambahkan sedikit Mbak Sri. Boleh Pak, boleh. Di dalam Islam, pengharaman sesuatu atau penghalalan sesuatu itu tidak serta-merta begitu saja, tapi ada manfaat bagi manusia itu. Makanya dikenal dengan ad-daruriyatul khams dalam agama. Misalnya hifdzun nasl, memelihara keturunan. Oleh agama, ketika memelihara keturunan diturunkan perintah nikah. Apa tujuan nikah? Supaya berpelihara keturunan. Ada namanya hifdzun nafs, memelihara jiwa. Kenapa kita dilarang untuk membunuh oleh agama? Supaya jiwa terpelihara. Begitu juga kita dilarang untuk meminum minuman keras, kemudian mengkonsumsi narkoba, supaya jiwa akal kita terpelihara. Seperti itu. Jadi imbas kita mengikuti syariat Islam itu sebenarnya untuk kita. Demikian Mbak Sri. Itu ya berarti dalam sudut pandang agama Islam sangat haram Pak ya. Haram kali. Mungkin apakah di dalam ayat Al-Quran itu Pak ada hadisnya gitu Pak? Ada ayat-ayat tertentu begitu ya, yang menjelaskan tentang keharaman narkoba. Iya, tentang larangan pemakaian narkoba Pak. Itu, ya. Yang membantu menyadarkan masyarakat gitu Pak. Kalau di ayatnya sudah jelas, ada yang ayatnya bersifat umum, misalnya wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu mendorong dirimu menuju kebinasaan. Atau bahkan ayat yang lebih spesifik. Seperti dalam surah An-Nisa yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Karena dulu kisahnya ketika Sayyidina Ali sewaktu khamar ini belum diharamkan oleh Islam, Sayyidina Ali minum khamar. Lalu dia sholat. Begitu dia sholat, dia membaca surah Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Rupanya tak bisa balik dia. Kalau itu kan berkilo-kilo, tak bisa balik dia. Kemudian di ayat yang lain, tidak salah Al-Maidah ayat 90, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sungguhnya khamar, kemudian judi, kemudian sembelihan untuk patung, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, rijzun, perbuatan yang sangat keji. Keji di sini menjijikkan. Saking keji. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Sehingga dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, karena dia akan merusak perangkat yang sangat penting pada diri seorang berupa akal. Dengan akal orang itu bisa mengenal Tuhannya, dengan akal orang bisa menyembah Tuhannya, dan tujuan orang diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Tuhannya yang fasilitasnya adalah akal, itu dirusak, maka kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Haram Pak ya? Ya. Nah Pak, kalau misalnya nih orang mabuk gitu kan, gunakan narkoba gitu, itu kan dalam kata agama tadi haram gitu. Betul. Pak. Nah, tapi ketika dia sudah melakukan hal yang seperti itu kayak mabuk ataupun narkoba gitu kan Pak, beliau mau sholat tapi beliau mandi wajib dulu gitu. Itu apakah gimana ya Pak? Apakah sholatnya itu bakalan diterima atau memang betul-betul udah haram banget gitu ya? Yang seperti gimana? Artinya apakah masih layak dia menghadap Tuhan gitu ya? Ya, saya tahu arah Mbak Sri. Jadi orang yang sudah kecanduan narkoba, kemudian sudah terlalu berlarut-larut ya, apakah Tuhan mau menerima lagi gitu? Jadi sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha kasih sayang, Maha mengasihi, dan Maha kasih sayang. Kalau manusia ada sifat yang tidak bisa memaafkan, tapi Tuhan selalu dia memaafkan.
Jadi kawan-kawan yang sudah kadung terpapar, kemudian merasa tidak lagi layak menghadap Tuhan, kembalilah. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Sebesar apapun dosanya. Karena kalau kita lihat dari perspektif kita, orang yang sehat ya Mbak Sri ya, orang-orang yang terpapar dan kecanduan narkoba ini kan sebenarnya dalam tanda kutip orang-orang yang sedang sakit kan gitu. Nah, bagaimana cara kita menggauli orang sakit? Kan tidak perlu dijauhi. Orang yang sakit ya harus didekati, dikasih obat, dikasih saran. Ketika sakit masalah psikisnya ya sudah kasih nasihat-nasihat yang menguatkan mentalnya seperti itu. Lah bagaimana sholatnya? Silahkan tetap sholat. Tetap sholat sampai sholat itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Ketika sholat sudah mendarah daging dalam diri seseorang, maka dengan sendirinya perbuatan buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Karena sholat itu adalah afirmasi. Mbak Sri kan tahu ada istilahnya afirmasi sekarang kan, mengulang satu kata untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya saya ingin kaya, diucapkan 50 kali semalam misalnya. Dan betul mereka berhasil. Nah sekarang ketika kita sholat, coba Mbak Sri pernah perhatikan nggak? Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. 17. Ya, 17 rakaat. 17 kali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat aku menyembah, engkau tempat aku meminta pertolongan. Kata-kata iyyaka na'budu itu kita sedang menanamkan di subconscious kita bahwa aku ini seorang hamba loh, gitu. Aku ini seorang hamba. 17 kali kita ucapkan setiap hari, aku ini hamba, aku ini hamba, aku ini hamba. Begitu afirmasi sholat itu berhasil, maka berlakulah ayat yang mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dulu saya bingung Mbak Sri, apa maksudnya sholat membuat kita terjauhi dari perbuatan keji dan mungkar? Ternyata ini maksudnya. Begitu seseorang itu berhasil dalam afirmasi sholat, merasa alam bawah sadarnya itu adalah seorang hamba, maka dengan sendirinya tubuh itu akan dibawa menuju perbuatan baik dan terhindar dari perbuatan yang keji. Cuman permasalahannya sekarang, kenapa afirmasi kaya bisa, afirmasi sholat tak bisa? Atau orang-orang yang sudah terpapar narkoba, misalnya, kenapa afirmasi sholat tidak bisa? Ya bagaimana bisa? Sebelum dia sholat, dia cetan sama bandarnya, ketemuan di mana? Mereka tidak sadar. Jadi, khusyuklah dalam sholat. Makanya ketika orang tidak bisa berhenti mengkonsumsi narkoba ini ya. Narkoba. Jadi bukan narkobanya yang sulit dihilangkan, tapi sholatnya yang belum khusyuk. Gitu. Sholatnya belum khusyuk. Sholatnya belum khusyuk. Di diri sendiri juga sih Pak. Ya, gitu. Jadi sholat itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, ya perbaiki sholatnya. Gitu. Baik. Pak mungkin boleh diminum dulu kopi Pak. Itu ada air putih. Oh terima kasih. Santai. Ya, pertanyaan tadi membuat saya lupa minuman-minuman yang ada depan. Sampai dingin Pak. Terima kasih Mbak Sri. Bismillah. Minum Pak, nggak apa-apa. Boleh lanjut Pak? Ya, silakan. Nah, sesuai tema Hani tahun ini kan Pak, masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, wujudkan Indonesia bersinar. Kira-kira seperti apa upaya dan ide yang dilakukan komunitas Islam? Mungkin Bapak ada komunitas Islam kan Pak? Di perumahan gitu kan Pak? Betul. Khususnya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini Pak. Kalau dari sisi agama yang paling berperan sebenarnya adalah tokoh agama. Tokoh agama, pemuka agama, itu yang paling berperan. Bagaimana cara mereka? Pertama mungkin dengan mengkaitkan bahaya narkoba dengan nilai-nilai yang berkaitan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, di Batam ini terutama kita sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Khotibnya, orang yang berdakwah itu difasilitasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara kita sekarang untuk masuk menyisipi kepada mereka? Dari pihak BNN mungkin bisa menghubungi Ketua PMB, Ketua Persatuan Mubalik Batam. Pak, tolong suarakan ini. Insya Allah disuarakan sama mereka. Karena di Persatuan Mubalik Batam saya lihat mereka punya sebuah buku yang dicetak per 3 bulan dan temanya sudah ditentukan.
Pihak-pihak terkait seperti BNN kan bisa berkolaborasi dengan PMB Kota Batam, Pak, bisa nggak dimasukkan tema bahaya narkoba bagi kehidupan misalnya dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya yang dilakukan untuk memerangi narkoba dalam ranah agama. Iya, kemudian juga mengadakan sosialisasi ketika anak-anak berkumpul mengaji dan lain sebagainya. Terutama di di pesantren-pesantren, pihak BNN dan pihak terkait bisa masuk di sana untuk menjelaskan bagaimana bahaya narkoba ini. Jadi yang paling berperan memang dalam agama itu adalah pemuka agamanya, Mbak Sri. Ya, pemuka agamanya. Tentunya juga pemuka agama ini akan punya inisiatif apabila pihak-pihak terkait datang untuk memberitahu mereka, tolong ini seperti ini, begitu. Boleh lah Pak nanti kalau sholat Jumat Bapak ya, insya Allah menyisihkan sedikit tentang narkoba ini supaya jangan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ya Pak ya. Baik Mas Sri. Baik itu di kalangan anak-anak remaja maupun yang sudah dewasa juga banyak. Bukan hanya remaja sekarang. Iya, sekarang kan Pak nggak mandang umur, mau masih kecil maupun itu remaja ataupun bapak-bapak sekarang kan ini ya gelap akan narkoba Pak ya. Nggak ada pandang umur gitu, pandang usia gitu kan. Selagi barang itu enak untuk diri dia gitu kan, tetap terus digunakan sama orang-orang kayak gitu Pak ya. Nih terus Pak, bagaimana pandangan agama tentang orang yang sudah menjadi pencandu narkoba gitu Pak? Orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Dari sudut pandang agama gitu Pak. Dari sudut pandang agama, seperti kata saya yang tadi Mbak Sri, mereka itu harus dirangkul. Mereka jangan dijauhi, tapi mereka harus dibina. Dirangkul, dibina. Bahkan di dalam Islam itu banyak sekali rehabilitasi yang berupa pencerahan agama. Makanya kalau saya lihat kawan-kawan itu juga ada yang melakukan pencegahan narkoba ini melalui teknik ruqyah, Mbak Sri. Pecandu narkoba itu diruqyah. Ya memang jinnya pun ketika diruqyah sakau juga jinnya. Keluar langsung Pak. Jadi diruqyah caranya. Ya, kalau saya melihat sih ruqyah itu kan bukan hanya berbicara tentang jin ya, tapi lebih kepada penenangan batin. Dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka itu dibina. Jadi orang-orang yang sudah pecandu itu bukan dijauhi tapi dibina, karena mereka sedang sakit. Bahkan diruqyah juga. Kemudian dibacakan Quran supaya mereka tenang. Dan tidak cukup diruqyah, sambil diruqyah mereka juga diberikan nasihat, mau'izatul hasanah. Karena yang mereka butuhkan adalah nasihat. Mereka sedang depresi. Mereka sedang sakau. Iya, mereka sedang depresi sebetulnya. Jiwanya tidak tenang. Perlu diruqyah Pak ya. Berarti ruqyah tuh bisa menyembuhkan diri juga Pak ya kalau memakai narkoba. Jadi bukan hanya sekedar yang kayak biasanya kan kalau kita yang sering tahu ya Pak ya, kalau untuk ruqyah tuh kayak orang yang kena badannya kayak disantet ya Pak ya. Betul, berkaitan masalah gaib gitu ya. Itu ilmu hitam kayak gitu Pak ya. Berarti kalau di tadi yang Bapak sampaikan tidak hanya orang yang kena ilmu hitam gitu Pak ya. Berarti orang yang pemakai narkoba bisa juga kita ruqyah. Bisa diruqyah. Karena tujuannya untuk menenangkan ya Pak. Iya, ayat Al-Qur'an itu menenangkan. Dan bahkan juga ada ayat yang mengatakan seperti wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang sering mendengarkan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, tenang secara kebatinan. Gitu. Mungkin ada Pak pesan terakhir atau closing statement kita. Statementnya Pak. Closing statement. Baik, kawan-kawan yang mengharapkan kesehatan, kawan-kawan yang mengharapkan kebahagiaan dan mengharapkan kesuksesan di masa depan, 4 sehat 5 sempurna, narkoba memang berbahaya. Ini bukan pantun sih. Jadi jaga kesehatanmu, jaga mentalitasmu,
jaga imunmu, jaga iminmu, dan tentu jaga imanmu. Karena itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyembah kepada Tuhanmu, jaga kesehatanmu, dan jauhi narkoba. Camkan dalam hatimu bahwa narkoba musuh kita bersama. Sekian dan terima kasih. Baik, Sobat Bersinar, nah itulah tadi cuplikan-cuplikan sedikit dari Pak Fahri ya Pak, sebagai Ustadz. Pembahas hari ini mungkin itu aja sih Pak yang mungkin jadi pertanyaan buat Sri, dan mungkin Bapak udah memberikan pesan-kesan ya Pak ya. Semoga apa yang menjadi podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk generasi-generasi muda ke depannya ya Pak ya. Amin, baik ya Rabbal di Alamin. di kalangan remaja maupun yang sudah berusia ya Pak ya. Karena kan sekarang narkoba tidak mandang umur gitu, semua pun jalan kalau ada barang tersebut gitu ya Pak ya. Jadi bersama-samalah kita cegah narkoba dengan mewujudkan Indonesia bersinar. Mungkin itu aja sih Pak dari saya, Sri Handayanti selaku MC podcast hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Sri. Mohon maaf atas tidak kenyamanan Bapak mungkin ya Pak ya selama podcast. Tapi sebenarnya podcastnya ini santai aja sih Pak. Ya, santai. Saya nyaman kok Mbak Sri. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.